Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Selamat datang. Kita sekarang ini ada di ambang sebuah revolusi besar dalam pelayanan publik loh. Dan kuncinya tentu saja kecerdasan buatan atau AI. Tapi, sebelum kita bisa benar-benar manfaatin kekuatan AI, ada satu hal yang super fundamental yang harus kita kuasai dulu, yaitu manajemen data. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih caranya? Jadi mungkin ada yang bertanya, gimana sih AI ini bisa mengubah cara kita melayani masyarakat? Gini, ini bukan cuma soal teknologi yang canggih atau keren-kerenan, ini soal dampak nyata. Coba bayangin deh, izin usaha yang biasanya butuh berhari-hari bisa kelar dalam hitungan jam, atau bantuan sosial yang bisa sampai ke orang yang benar-benar butuh, bukan salah sasaran lagi, semua karena analisis data yang akurat. Nah, transformasi seperti inilah yang bisa kita wujudkan bareng-bareng. Tapi ya itu tadi, semua mimpi indah itu nggak akan terwujud tanpa fondasi yang kuat. Dan fondasi itu, ya data yang kita kelola setiap hari di kantor. Oke, sekarang mari kita lihat peta jalannya. Oke, ada 5 langkah utama yang bakal kita bahas. Anggap aja kita lagi mau bangun rumah ya. Pertama, kita harus punya visinya dulu. Mau rumah seperti apa? Lalu kita siapkan fondasinya, yaitu data yang berkualitas. Setelah itu, kita butuh cetak biru atau aturan mainnya lewat tata kelola data. Terus, kita pastikan rumahnya aman dari maling. Dan terakhir, kita isi dengan perkakas yang tepat buat kerja. Kelihatan logis kan? Yuk kita mulai dari yang pertama. Pertama-tama, visi. Kita harus samakan persepsi dulu. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar mindahin formulir kertas ke digital. Bukan. Visi kita jauh lebih besar, yaitu menciptakan pelayanan publik yang proaktif dan cerdas. Bayangin, pemerintah nggak cuma nungguin permintaan, tapi bisa memprediksi apa sih yang dibutuhkan warganya. Keren kan? Nah, ini tujuan besar kita bersama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, jantungnya dari semua ini. Kualitas data. Ini benar-benar fondasi segalanya. Gini deh, kita bisa aja punya algoritma AI paling canggih sedunia. Tapi kalau bahan baku atau data yang kita kasih itu sampah, ya hasilnya bakal jadi sampah juga. Istilahnya jelas, garbage in, garbage out. Jadi, kualitas data itu harga mati. Terus, data berkualitas itu yang kayak gimana sih? Gampangnya, ada 4 tiang penyangga utamanya. 1, harus akurat. Jangan ada salah ketik, salah angka. 2, harus lengkap. Jangan ada kolom penting yang kosong. 3, konsisten. Artinya formatnya seragam di semua data. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, datanya harus relevan sama tujuan kita. Nah, memastikan 4 pilar ini berdiri kokoh, itu adalah tugas kita semua sebagai ASN. Prosesnya sendiri kira-kira seperti ini. Kita mulai dari identifikasi, cari tahu sumber data yang paling valid di instansi kita itu dari mana. Lalu, kita kumpulkan datanya secara teratur dan sistematis. Nah, langkah ketiga ini yang biasanya paling makan waktu, yaitu bersihkan data. Anggap aja kayak nyuci sayuran sebelum dimasak, kita buang yang kotor-kotor. Terakhir, kita format datanya biar siap dimasak sama mesin AI. Tiap langkah ini penting banget. Oke, data berkualitas sudah siap. Terus apa? Ya, kita butuh cetak birunya atau aturan main yang jelas. Disinilah peran tata kelola data. Ini semacam kerangka kerja yang bikin semua unit dari pusat sampai daerah punya pemahaman dan standar yang sama. Tanpa ini, wah bisa kacau. Satu instansi pakai format A, yang lain pakai format B. Datanya nggak bakal nyambung. Nah, penting juga nih buat kita bedain dua istilah ini. Tata kelola atau governance itu adalah payung hukumnya, kebijakannya, standarnya. Sementara kepengurusan atau stewardship itu adalah peran kita sehari-hari di lapangan. Sejujurnya banyak dari kita, rekan-rekan ASN adalah para penjaga data ini. Kita yang memastikan data itu bersih dan terawat. Jadi peran kita ini vital sekali. Fondasi udah ada, cetak birunya juga udah jelas. Sekarang waktunya kita bangun benteng pertahanan, privasi dan keamanan. Kita harus ingat terus, data yang kita pegang itu bukan milik kita, tapi milik rakyat. Jadi melindunginya dari kebocoran atau penyalahgunaan itu bukan cuma soal teknis, tapi ini adalah inti dari menjaga amanah dan kepercayaan publik. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Terus gimana caranya? Ada beberapa hal kunci. Pastikan penyimpanan datanya aman. Terapkan kontrol akses yang ketat, jadi nggak semua orang bisa lihat semua data. Kita juga harus patuh sama regulasi privasi yang ada. Kalau datanya sensitif, coba lakukan anonimisasi. Dan terakhir, lakukan audit keamanan secara rutin buat cek apakah ada celah. Ini semua harus jadi kebiasaan kita. Oke, rumah kita sekarang udah kokoh, udah aman. Saatnya kita isi dengan kotak perkakas yang canggih.
Nah, alat analisis inilah perkakas kita. Fungsinya adalah untuk mengubah tumpukan data mentah menjadi wawasan yang berharga, informasi yang bisa kita pakai untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran. Dan ini nggak harus selalu rumit dan mahal loh. Seringkali alat yang kita butuhkan itu sebenarnya udah ada di depan mata, di komputer kita masing-masing. Contohnya nih, Excel. Kalau kita maksimalkan fitur-fitur canggihnya, itu udah bisa banget dipakai buat analisis data operasional. Atau Google Analytics buat lihat perilaku pengguna di website layanan pemerintah. Jadi kuncinya bukan di alatnya, tapi di kemauan kita untuk mulai menganalisis. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kesimpulannya satu. Kita bisa ngobrol panjang lebar soal AI, machine learning, dan segala macam teknologi canggih, tapi tanpa manajemen data yang solid, yang rapih, yang terstruktur, semua itu cuma jadi omong kosong. Manajemen data yang baik itu bukan lagi bagus kalau ada, tapi sudah jadi sebuah keharusan mutlak. Inilah kunci yang akan membuka semua potensi AI untuk pelayanan publik kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Coba deh setelah ini, renungkan sejenak. Kira-kira apa satu langkah paling kecil dan paling nyata yang bisa Anda lakukan besok di meja kerja Anda untuk mulai memperbaiki kualitas data? Mungkin sesederhana merapikan satu file Excel atau mengusulkan standar penamaan dokumen di tim Anda. Karena revolusi besar yang kita impikan itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kita ambil hari ini. Terima kasih dan selamat berkarya.